Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, dan sepatutnya, seharusnya kita sebagai hamba selalu bersyukur atas semua yang telah Allah berikan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ada satu hal yang akan kita bahas bersama tentang bagaimana memaknai rumah idaman. Kita sering sekali mendengar baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana baiti jannati menggambarkan sebuah tempat tinggal layaknya surga. Tak haruslah kita memiliki rumah yang megah, yang mewah, tetapi paling penting rumah yang kita huni membawa kebahagiaan dan keberkahan. Itu yang paling utama, kebahagiaan dan keberkahan. Dengan demikian kita sebagai muslim tentunya memahami bagaimana menciptakan baiti jannati. Umat Islam hendaknya lah kemudian membuat tempat tinggal yang memiliki dua tujuan. Yang pertama bertujuan untuk kesejahteraan akhirat, yang kedua bertujuan untuk kesejahteraan dunia. Yang pertama bertujuan untuk kesejahteraan akhirat. Dalam surat Luqman, surat nomor 31 ayat 17 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi dalam surat Luqman ini bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk apa? Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan kemudian berbuat baik kepada siapapun, termasuk dalam hal kita di sini adalah ibadah mahdoh itu sendiri, dan tentunya bagaimana kita melaksanakan muamalah di dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Maka dalam rumah yang kita idamankan itu kita harus mengisinya dengan apa? Dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah. Sebagaimana diterangkan pula dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33 ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Maka perlu bagi kita, penting bagi kita, dalam rumah kita itu diisi dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita tinggalkan
di dalam rumah kita, rutinitas kita dalam membaca Al-Quran. Ini sangat penting. Dan Rasulullah pun berpesan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1300 yang berbunyi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya bahwa kita harus mengisi rumah-rumah kita, jangan kosong, jangan tanpa penghuni. Harus diisi dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Maka dari itu tujuan yang pertama ini adalah kesejahteraan akhirat, menjalankan perintah-perintah Allah dan tentunya menjauhi larangan-larangan Allah. Ciptakan suasana di dalam rumah itu suasana yang baik dengan diisi apa? Setiap kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan dengan, jangan lupa dengan berdoa. Kita kerjakan semuanya di dalam rumah kita. Mungkin kita mau keluar rumah, kita assalamualaikum, kita mau masuk rumah, kita juga salam. Inilah bagian yang kecil tapi memiliki makna yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan kesejahteraan dunia. Jadi tidak lepas dalam kehidupan kita menggapai, yang pertama adalah untuk menggapai esok kita di akhirat, apa yang harus kita siapkan di dunia ini. Maka di dunia ini kita harus membangun di dalam keluarga kita adalah kasih sayang, kemudian menjamin pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kita harus ketahui bahwa era sekarang itu adalah, kita bisa lihat semua itu serba teknologi. Teknologi ini yang kemudian kita bisa mengakses dari manapun, kapanpun kita akan dapat mendapatkan informasi. Baik informasi itu baik buat kita dan bisa jadi informasi juga itu buruk buat kita. Maka pentinglah kita menjaga dalam kondisi masyarakat yang semakin hari semakin memiliki perilaku yang bisa jadi menyimpang, tidak sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus kita, yaitu adalah anak-anak kita. Maka dari itu mari kita ciptakan dalam suasana rumah itu, karena rumah ini menjadi apa? Menjadi madrasatul ula, atau jadi pendidikan awal bagi anak-anak kita. Maka kita sebagai nantinya ayah, sebagai orang tua, dan kita sudah menjadi orang tua, itu harus mempersiapkan ilmu bekal untuk anak-anak kita. Maka dari itu dalam surat Ar-Rum surat nomor 31 ayat 21 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Mari dalam suasana bulan Ramadan ini kita bersama-sama manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, agar kita mendapatkan
pahala, dan tentunya kita jauhkan keluarga kita dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naron. Jadikanlah dirimu dan keluargamu jauh dari siksa api neraka. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan bisa membawa kita kepada tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah rumah kita rumah yang sesuai dengan apa yang diajarkan Islam, baiti jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.